Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Awalladzi wa banati ismahu qawli ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak laki-lakiku dan anak-anak perempuan, auladi wa banati, alhamdulillah pada pagi ini kita semua dikumpulkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, yaitu sholawul id. Barusan Ustaz mendengar ada yang khutbah bahasa Arab, ada yang khutbah bahasa non? Bahasa Inggris, bahasa Sunda. Ustaz kudu umrah bahasa non? Bahasa Korea. Dana Allah sangat diwe. Ya. Kemudian Ustaz perhatikan dari khutbahnya udah relatif sesuai dengan sunnah. Karena khutbah yang sesuai dengan sunnah itu tidak diawali dengan salam. Kalian kan suka mendengar ada orang yang khutbah assalamualaikum, bukan? Ya, kalau salam itu bukan untuk mengawali khutbah, tapi salam itu dalam bulu marom kalian juga tahu, tidak lagi tahu salim alaikum, tidak lagi tahu salim alaikum. Tidak lupa saya apa? Tidak lagi tahu, tidak lagi tahu. Apabila bergabung akan mengucapkan saudara osok. Awas, itu ciri ya. Apabila bergabung akan mengucapkan salam dengan siapapun. Itu. Ya. Kalau ada orang yang mengucapkan salam apabila bergabung jawabnya Waalaikumsalam. Tadi ada salam yang tidak perlu dijawab. Dia sholat. Assalamualaikum. Kita pikir nanti waalaikumsalam. Wah, itu mah batal sholatnya. Jadi tidak semua salam itu mesti dijawab. Bersolat tadi dia assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana kalinya jawab tahu pas alaikum. Jadi ayat salam yang harus dijawab dengan waalaikumsalam itu mau untuk apabila bertemu. Ada salam yang tidak perlu dijawab, yaitu salam dalam sholat. Nah, kita ingin tahu kan ketuan CD. Jujur, uang di buku mana uang? Dok, anggapkan sholat subuh ini sholat subuh lah. Dok, jujur. Tapi saya sholat subuh ngaco ke mana udah semua mau ditenggelam mah. Dok, nggak temu. Oh iya, yang enak ya tuh. Salah sholatnya. Siapa yang tuh sholat subuh laki-laki di Cilegon? Dok, jujur ini. Dok, enak-enak. Dok, yang belum sholat subuh silakan. Nanti setelah ini sholat subuh. Atau mau sekarang juga boleh. Asal kesiangan, aneh malah kesiangan meren. Apa yang ada sholat subuh buah-buah? Tadaran rusuh ke sekolah, kan ya? Kalau misalnya kesiangan, sholat subuh lah we, karena ke sekolah keberangan we, bebeja we, habis sholat subuh lah, jam berapa sholat subuh lah? Jam kita jadi sholat tahun? Sholat?
suku. Kan lewat dari tukang. Ya sekali lagi, terutama untuk RG ini, karena Ustaz sering lihat di RG, Ustaz sering nanya suatu bunte, rata-rata. Untuk RG, sholat subuhnya harus ke masjid. Gitu, diusahakan sholat subuhnya ke masjid. Nantilah dalam pelajaran akidah akhlak yang ada Ustaznya, Ustaz akan cek ke masjid itu pas waktu pertemuan. Ya itu. Jadi sekali lagi, yang tidak sholat subuh tadi, yang belum sholat subuh tadi, mau sekarang juga boleh, jangan sholat subuh. Udah jam sholat sunatnya, kudu jam sholat sunatnya. Ganjarannya gede nanti. Ya, jadi tidak semuanya salam harus dijawab dengan seperti salah dalam. Ada jawaban salam bukan dengan assalamualaikum, tapi dengan yaitu orang yang tatkala beres ceramah, beres khutbah, aku qolihada wa astagfirullahaladzim wassalamualaikum. Jawaban yang mendengarkan apa? Dok, Ustaz di sana aja beres khutbah. Aku qolihada wa astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Baik, jawabannya amin. Amin ya. Yang tulisan nanti. Ya. Tuh. Kemudian cara nutup khutbah. Bukan wabillahi taufiq wal hidayah. Tuh. Atau diganti wabillahi wal hidayah, bukan. Sudah. Di persatuan Islaman aku qolihada atau Rabbana atina fid dunya hasanah aku qolihada wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah mah ciri khas dari Nahdlatul Ulama. Ciri khas dari wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya jadi nanti cara tutupnya juga kalau belum biasa dibiasakan. Yang ketiga, kalian itu punya tagline. Namun tagline teh? Tagline diketik, berarti garis itu. Ya, tagline RGOG. Dan ini harus bangga. Tagline-nya adalah Hayatuna Uluha ibadatun. Hayatuna uluha ibadatun. Ustaz satu kali Ustaz mengatakan hayatuna, kalian jawab uluha ibadatun. Hayatuna 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 hidup kami uluha seluruhnya untuk ibadah. Betul kan? Sebagaimana doa kita, sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil hayatuna 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 jangan lupa hayatuna hayatuna hayatuna. Tuh ya, nanti setiap bayat harus digunakan karena tagline pas awal pembina memberikan tauhid dan di akhir bayat nanti oleh Ustaz Taufik teknisnya kepada yang ya. Tuh yang perlu kalian ketahui merupakan alur kurbi yang bagus dari orang tua kita. Sebelum Ustaz menutup, Ustaz akan kasih tahu sekarang bulan apa? Bulan apa? Lain bulan Februari, bulan Sa'ban. Ya, bulan Februari mah tidak perlu tahu. Yang perlu tahu itu bulan Islam, bulan Sa'ban. Bulan keberapa dalam Islam? Ayah nu ngajawab ke 10, ayah nu ngajawab 40, ayah nu ngajawab
ke-8. Ramadan bulan yang ke-9. Rajab bulan yang ke-9. Salah. Betul itu. Kenapa saya katakan kalian perlu menghafal bulan-bulan Islam? Karena ada hubungannya dengan ibadah. Ya, ada hubungannya dengan ibadah. Setelah bulan Sabat, bulan apa? Bulan Ramadan. Setelah bulan Maret, bulan Februari, bulan Februari itu bertepatan dengan bulan Sabat, Maret berarti bertepatan dengan bulan. Apa yang kalian persiapkan? Ya, berani. Sebentar lagi kita sahur Ramadan. Ayat yang tadi Ustaz bacakan turun dari bulan Sya'ban tahun kedua dari Hijriah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu turunnya di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Tahun kedua dari Hijriah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, 1 tahun macam ayat kewajiban sahur Ramadan. Baru tahun kedua ada kewajiban bulan Ramadan, dan itu ayatnya turun bukan di bulan Ramadan tapi di bulan Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban? Agar ada persiapan. Persiapan apa? Buat ram. Bagi buat. Mau beli. Bukan persiapan itu, tapi persiapan iman. Rodotul iman, latihan iman. Untuk menjaga tajdidul iman, menjaga memperbarui keimanan. Kenapa? Karena iman teh ya gitu wayan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang rasakan oleh kalian nggak? Kadang-kadang naik, kadang-kadang semangat ibadah teh. Lebih gentar main game online tuh, bersemangat ibadah. Dan ada untuk di masjid, bagus di dia mah. Dan ada yang ke masjid jam 10 sekali di masjid itu. Pas ada jumpa cawe sih. Juga ada semangat ibadah. Goreng mau diajar. Kenapa bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban diturunkan pada bulan Sya'ban itu untuk persiapan keimanan kita. Untuk keimanan kita menghadapi bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan yang dipanggil itu hanya orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, berarti yang tidak beriman tidak wahai. Dan wahai orang-orang yang beriman, berarti orang yang tidak beriman tidak wahai. Jadi kawan, jadi hayam, jadi hai itu. Berarti hanya orang-orang yang beriman yang dihayat Allah. Makanya persiapannya harus dari bulan Sya'ban. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban? Rasulullah di bulan Sya'ban kata istrinya Siti Aisyah, istri yang keberapa itu? Siti Aisyah, istri yang keberapa? Terakhir pangmudana, pangkulitna, pangkinterna. Gitu. Kenapa dipilih oleh Rasulullah? Karena itu. Jadi kalau kalian ingin dipilih jadi yang kedua oleh Rasulullah, harus pintar. Nah, jangan. Jawab. Kata Siti Aisyah istrinya, Rasulullah itu tidak aku temukan. Maro'a itu aksar siami illa fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah banyak melaksanakan saum kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban mah Rasulullah sering saum. Kenapa? Untuk menghadapi Ramadan yang dipilih oleh Rasulullah ibadahnya saum, bukan sholat, bukan zakat, bukan ibadah haji, tapi oleh Rasulullah yang dipilihnya saum.
ibadah sauma akan cepat menaikkan keimanan. Sekali lagi, karena ibadah sauma akan cepat menaikkan keimanan. Kurang bersaum, terus ayah nu ngajak ngomong berbatur, kumaha kurang teh. Ini sok, imun saya sedang tahu. Biasanya mah semangat. Umi ayat kieu semangat, rokok itu Umi. Bisa keluar banyak kasih. Dia punya waktu. Ya. Karena kenapa sahur bayar Rasulullah untuk mempersiapkan Ramadan? Rasulullah dalam bulan Syaban banyak sahur. Makanya kalian bulan Syaban ini harus banyak sahur. Sahur apa? Nisfu Syaban? Bukan. Karena hadis-hadis tentang nisfu Syaban hadisnya dhaif. Maka untuk kita di bulan Syaban itu banyak sahur yang mana? Sahur dikembalikan kepada hadis yang umum adalah sahur sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sahur apa? Senin, Kamis. Sahur Ayamul Bid. Banyak bulan Syaban mah mau sahur Daud, please silakan. Sahur Daud berarti sahur Daud mah sahur apa? Sehari puasa, sehari selang seling makelo. Seling makelo, selang sekar. Ya. Setiap bulan Syaban Rasulullah banyak sahur. Kenapa? Karena sauma meningkatkan keimanan. Orang yang sauma, orang yang berimannya kuat. Di rumah kita ada makanan kita menangguhkan. Di rumah kita ada minuman kita. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Tapi kenapa kita tidak mau makan? Kenapa kita tidak mau minum? Karena sedang sahur. Padahal apa? Kenapa? Padahal dia ada siapa-siapa. Kurang mati air. Berapa rumah paling? Kemang air apa? Tapi jadi betul dulu. Tidak kan ya? Karena kita meyakini tatkala kita sahur ada yang melihat kita. Siapa? Tapi coba sholat. Kalian sholat jadi imam. Bismillah. Kamu laki harus begitu ha. Harapun kabogo, imaman kabogo. Tidak kabogo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi yang sholat mah. Tapi kan kali didoakan. Kalau sholat itu ada lihat, bisa lihat. Tapi kalau ibadah sahur frekuensi keimanan kita meningkat. Makanya pada bulan Syaban Rasulullah bukan banyak sholat waktu biasa, waktu tahajud biasa, dan dulu mereka waktu biasa. Tapi Rasulullah lebih memperbanyak sahur. Maka Ustaz mau bertanya, siapa yang sekarang sahur? Coba apa? Ayo utang, bagus. Yang punya utang bagi perempuan bayar 2 ke 10. Menguncang Ramadan. Ya, bayar. Emut-emut bagi perempuan. Tuh. Kemudian lagi-lagi ada yang tahu enggak? Enggak. Lagi-lagi ada yang tahu enggak? Kalau kamu ingin meningkat keimanan untuk menghadapi bulan Ramadan, banyak tahu. Ustaz, abi mah sok terkuat cara sahur teh. Sok lapar. Ayo teh sahur terlapar teh. Sama lapar. Bangun puasa. Kalian bisa sahur Senin Kamis, bisa sahur Daud, bisa sahur Ayamul Bid. Kata Rasulullah, tuftahu abwabul jannati, dibukanya pintu surga yaumal khamis wa yaumal isnin wa khamis. Dibukanya pintu surga itu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Payu gembira malah yusik
bisa, maka akan diampuni orang-orang yang tidak musyrik kepada Allah, kecuali orang-orang yang berselisih, kecuali orang-orang yang bertengkar. Jadi orang yang pada hari Senin dan Kamis itu Allah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa kita, apalagi kalau kita melaksanakan ibadah taubat. Jadi kalian kan sudah tidak kondusif ya, serakelnya campur saya tidak tahu itu ya. Masa kata padahal kan dia puasa dengan dua itu ya. Benar kan? Laki-laki yang belum sholat subuh lagi. Kemudian tadi yang diselamatkan dong diingatkan. Kita punya tagline-nya hayatuna. Yang selanjutnya, apa kebiasaan Rasul ketika menghadapi bulan Ramadan? Memperbanyak sahur di bulan Sya'ban. Lain memperbanyak kontrak, lain memperbanyak munggahan begitu jadwal ngambil munggahan jeung alumni SD, munggahan jeung alumni Sarabia, munggahan jeung alumni TK. Berbanyaklah kepada sahur. Mulai Senin ya, mulai Senin kalian belajar. Ustaz, uangnya dipikirkan dulu karena yang penting ada niat untuk membiasakan ibadah sahur untuk menghadapi sahur. Ayo tuna. Aku berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin jawabannya. Aku berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.